Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik selalu, dan ada pun yang lagi sakit juga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau bikin review tentang Proji billet generasi 2, produknya Fahid, yaitu namanya billet sniper. Billet sniper sendiri di sini ada, setahu saya ada dua generasi, ada yang generasi 2 dan generasi 3. Sekarang muncul lagi billet yang terbaru, yaitu generasi 7. Videonya hasil cahayanya lebih bagus lagi, lebih mantap lagi, cuman wattnya lebih gede dibanding billet-billet sebelumnya. Tapi biarpun wattnya gede, untuk konsumsi listriknya dibanding kayak Proji HD dengan spek 55 watt kurang lebih hampir sama, tapi untuk hasil cahayanya lebih bagus yang itu. Tapi kita yang video ini kita nggak bahas itu, tapi yang kita bahas di sini review billet generasi 2 sniper produk dari Fahid. Oke, kita lihat dulu barangnya. Untuk dusnya sendiri kayak gini, kita lihat dulu barangnya. Nah, kita ambil contoh satu. Nah, yang satu kita simpan dulu. Nah, barangnya kurang lebih kayak gini. Nah, di sini terlihat jelas ada tulisan sniper, EB Pro sniper Fahid. Nah, kita buka saja plastiknya biar lebih kelihatan jelas. Sebenarnya video tentang review lampu billet kayak gini udah banyak, cuman ya nggak apa-apa lah buat teman-teman, kali masih ada yang kurang tahu. Mungkin dengan channel saya ini teman-teman bisa tahu review tentang Proji sniper generasi 2 nya dari Fahid. Untuk bentuk lampunya sendiri kayak gini kalau dari samping. Kalau dari depan kayak gini, dari bawah kayak gini. Nah, kalau dari atas begini, kalau dari belakang kayak gini. Nah, di sini wattnya 30 watt. Untuk diameter lensa sendiri di sini pakai lensa 2,5 in. Sama kayak Proji HD H1 atau MH1 sama aja, dia lensanya sama-sama 2,5 in. Kalau Proji HD MH1 kan gampang untuk pemasangan slot ya, tapi kalau untuk ini bisa sebenarnya dipasang, cuman nanti perlu modifikasi di bagian kaki-kaki slotnya, dan kemudian nanti dilem. Kalau nggak dilem, diikat pakai kawat atau pakai kabel tis juga bisa, karena di sini nggak nyediain dudukan buat baut serutnya, jadi perlu dimodif. Walaupun sebenarnya bisa, tapi tetap perlu dimodif. Untuk hatchingnya di sini kualitasnya lumayan bagus, lebih tebal. Nah, di sini dilengkapi dengan fan juga atau pendingin juga, ada bracketnya juga. Untuk pemasangan ini di motor lumayan gampang sih, simple. Cuman untuk bobok sih perlu bobok tetap, cuman nggak terlalu banyak. Jadi untuk reflektor yang diameter reflektornya kecil, pakai ini rekomendasi banget, karena kemungkinan mentok ke belakangnya itu sedikit, karena jarak dari depan ke belakangnya itu lebih pendek dibanding yang versi generasi 3 atau Proji HD MH1. Oke, kita ukur dulu. Oke, kita pertama ngukur ininya dulu, diameter lensanya. Ini 2,5 in, lensanya 2,5 in nih, bagian yang ini. Nah, untuk yang ke belakangnya ini ngukurnya dari ujung ya, ujung sini sampai ujung belakang.
itu kurang lebih 11 cm, jauh lebih pendek dibanding Proji HID. Jadi kemungkinan mentoknya sedikit, atau kalau masih dirasa ini masih mentok lagi, cover ininya juga bisa dilepas atau dipotong lah. Tapi untuk pengaman sih mendingan lebih baik jangan dilepas atau dipotong. Nah sekarang kita tes hasil cahayanya kayak gimana. Untuk modulnya sama persis kayak kemarin punya generasi 3. Oke, kita lihat hasil cahayanya. Sebelum ngetes kita ukur dulu. Di sini pakai power berapa volt. Nah di sini powernya 12 volt 14. Oke, kita langsung saja. Untuk plus minusnya masih sama seperti biasa ya. Hitam warna hitam ini minus atau massa atau grounding. Nah yang merahnya positif. Sangat terang. Nah kira-kira kayak gini hasil cahayanya. Kalau dari bawah dia lebih condong fokus di tengah, tapi dari bagian depannya juga lumayan cakep, maksudnya lebih tebal juga. Tapi untuk yang versi generasi 3 nya dia merata atau padatnya merata. Kalau ini dia lebih condong padat di tengah. Tapi untuk logika sih ini lebih masuk, karena yang namanya kita reading di jalanan itu yang kita lihat itu jarak ke depannya. Jadi maksudnya jarak jauh ke depan dibanding jarak di bawah. Tapi ini jarak yang depannya atau jarak yang belakangnya ini sangat membantu banget untuk ngeliatin lubang dari dekat. Nah kita lihat dari mati. Sorry tadi mati. Nah sekarang kita coba tes dari jauh. Nah ini kurang lebih cahayanya dia ada garis birunya juga sama kayak generasi ketiga. Ini dari bawah ya. Kalau dari atas kurang lebih kayak gini, terang banget ini dengan watt 30 watt, tapi cahayanya sangat terang. Nah ini untuk untuk jarak dekatnya ya. Untuk jarak jauhnya sendiri mari kita tes lagi. Ini untuk lampu dekatnya. Sekarang kita tes lampu jauhnya. Ini lampu jauhnya karakternya sama kayak punya generasi 3. Jadi cuman ngangkat height-nya sedikit aja, nggak setinggi kayak Proji HID. Nah ini lampu jauhnya tuh, ini lebih tinggi sih, lebih tinggi dibanding yang generasi 3. Ada garis birunya masih tetap nyata, cuman lebih sedikit dibanding punya generasi 3 tuh. Ini lampu jauhnya. Oke, ini sangat recommended banget buat pemasangan di motor dibanding Proji HID, karena ini selain wattnya kecil juga ya kalian tahu sendiri ini hasil cahayanya terang banget. Mohon maaf ya saya belum bisa ngetes di luar ruangan atau di jalan, karena ya intinya sih belum bisa aja. Nanti kalau udah bisa nanti saya tes di jalanan juga. Kurang lebihnya di ruangan kayak gini dulu, tapi untuk hasil di jalanan sih mantep juga dibanding kayak di ruangan. Tapi yang jelas kalau perbandingan di luar
di luar ruangan atau di dalam ruangan lebih terang di dalam ruangan, karena ruangannya terbatas juga. Ini nih, untuk pemasangan di motor bebek kayak Jupiter MX, Mio dan lain-lain yang reflektornya kecil, ini pas banget. Jadi nanti kalau pas masang di motor yang ininya kecil, reflektornya kecil, bracket ininya nanti dilepasin, jadi supaya muat. Udah jelas ya review tentang apa namanya billet sniper generasi 2 teman-teman. Saya bukan bermaksud untuk promo atau saya dikasih apa namanya karena barang saya itu, bukan, tapi saya ngomong berdasarkan atas apa yang saya lihat di apa namanya kualitas cahayanya. Bukan berarti karena ini dagangan saya atau karena ini yang saya pakai lampu ini, bukan, tapi karena emang yang saya lihat bagus saya bilang bagus, kalau yang saya bilang nggak bagus saya nggak rekomendasikan buat teman-teman. Tapi untuk kali ini karena ininya bagus, hasil cahayanya bagus, wattnya juga kecil, dan untuk pemasangan kayak di mobil juga ini termasuk lebih aman karena panasnya nggak terlalu panas. Jadi buat teman-teman kalau yang mau masang lampu Proji dengan harga 1 jutaan tapi pengen hasil cahaya yang maksimal, pakai lampu ini billet sniper dari brandnya dari Fahid atau dari AS yang modelnya kayak gini, sangat recommended banget. Dan untuk generasi yang keduanya atau yang ketiganya juga lumayan bagus dibanding ya sekarang pilihannya kayak gini sih. Jadi untuk pengen yang wattnya kecil dan pemasangannya lebih simple ya pakai billet, tapi untuk yang kelistrikannya besar dan lebih gampang untuk kedepannya untuk maintenance-nya ya pakai Proji HD. Jadi begini, kalau lampu LED suatu saat LED-nya mati, jadi penggantiannya lumayan ribet. Artinya gini, kalau pas udah dipasang di reflektor, penggantian LED-nya perlu buka mika reflektornya. Tapi kalau lampu HID, kalau yang mati lampunya ya cukup dilepas aja dari belakang reflektor, bisa ditusukin lagi, tapi dengan syarat si lampu HID tersebut nggak ditutup atau nggak ditaruh di dalam reflektor. Tapi yang jelas sih rata-rata untuk pemasangan lampu HID sendiri di sini nggak pernah ditutup, jadi bisa ini bisa diganti dengan cara cukup lepas klipnya aja dari belakang. Jadi kalau kalian milih terang, wattnya kecil dan nggak terlalu panas, pakainya billet. Tapi untuk kalian yang pengen instalasi atau maintenance kedepannya lebih simple, ya pakainya Proji HD. Tapi kekurangannya Proji HD panas, selain panas juga pemasangannya lumayan ribet karena dia perlu yang namanya kabel set. Sebenarnya bisa tanpa kabel set, cuman nanti kabel bodinya nggak aman. Tapi kalau lampu ini billet tanpa kabel set pun aman, tapi cukup ditambahin dioda 1 biji dengan ampere yang 3 ampere. Jadi kurang lebihnya segini dulu review Proji billet generasi 2 sniper Bipro dari Fahid. Mohon koreksinya kalau ada kekurangan, ambil hikmahnya atau ambil positifnya aja dari video ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.